Jumpa lagi di kisah mistis. Kali ini kita akan menceritakan sebuah rumah kosong yang dulu ditempati oleh ibu dan anaknya. Ketika sang anak hilang, si ibu stres dan meninggal di rumah itu. Inilah kisahnya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, setiap malam selalu diwarnai oleh tangisan bayi yang berasal dari rumah kosong di ujung jalan. Suara tersebut membuat bulu kuduk meremang dan menciptakan desas-desus di antara warga desa. Rumah itu sudah lama tidak berpenghuni, dan kisah-kisah misterius tentang rumah tersebut terus beredar dari mulut ke mulut. Beberapa warga percaya bahwa rumah itu berhantu, sementara yang lain menganggap suara tangisan itu sebagai lulusan anak-anak. Arif, seorang pria paruh baya yang dikenal berani dan bijaksana, merasa terganggu oleh suara tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan, pikirnya. Dia merasa bahwa misteri ini harus dipecahkan demi ketenangan warga desa. Meski usianya sudah lanjut, Pak Arif masih memiliki keberanian yang besar. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah kosong itu. Malam itu Pak Arif bersiap-siap membawa sebuah lampu minyak dan tongkat kayu sebagai perlindungan diri. Sebelum berangkat, ia berdoa dan meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Jika ini memang ujian atau gangguan, semoga aku bisa menyelesaikannya dengan selamat. Ketika Pak Arif keluar dari rumahnya, beberapa tetangga memperhatikan. Pak Arif, hati-hati ya, kata Bu Siti sebagai salah satu tetangganya. Iya Bu, doakan saja semuanya baik-baik saja, kata Pak Arif sambil tersenyum tipis. Dia berjalan menyusuri jalan yang sepi dan gelap menuju rumah kosong itu. Langkahnya mantap, meskipun dalam hatinya ia tidak bisa memungkiri rasa takut yang muncul. Setibanya di depan rumah kosong, Pak Arif merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Ia menelan ludah dan menguatkan hati. Pintu rumah tersebut sedikit terbuka, seolah-olah menantangnya untuk masuk. Dengan hati-hati dia mendorong pintu dan melangkah masuk. Ditelusurinya seluruh ruangan satu persatu dengan perasaan takut yang ditahan. Perabot ruangan yang sudah tidak utuh lagi, dinding lembab dan banyak terkelupas karena terkena cucuran air hujan yang masuk dari atap yang bolong. Sudut-sudut ruangan rumah itu terasa begitu kelam dan menakutkan. Lampu minyak di tangannya memberikan sedikit cahaya yang berkelap-kelip, cukup untuk melihat sekeliling ruangan yang berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba. Dalam rumah, suara tangisan bayi terdengar lebih jelas dan menyayat hati. Pak Arif mengikuti suara tersebut hingga ia tiba di sebuah kamar yang tampaknya dulu adalah kamar bayi. Ketika dia membuka pintu kamar itu, dia terkejut melihat sebuah boneka tua duduk di atas ranjang kecil. Boneka itu tampak usang dengan mata kaca yang memantulkan cahaya dari lampu minyaknya. Aneh sekali, pikir Pak Arif. Boneka ini tampak hidup. Saat Pak Arif mendekati boneka itu, tiba-tiba boneka tersebut bergerak dengan sendirinya. Dia tersentak mundur, hampir menjatuhkan lampu minyaknya. Suara tangisan bayi semakin keras dan kini terdengar jelas bahwa suara itu berasal dari boneka tersebut. Pak Arif merasa bulu kuduknya berdiri, namun dia tetap tenang. Ia ingin menyelesaikan misteri ini. Menghadapi keadaan yang di luar perhitungan tersebut, Pak Arif cuma bisa tertegun di tengah ruangan. Matanya nanar menatap situasi sekeliling. Lampu minyak di tangannya pun seakan tak mampu menerangi suramnya suasana kamar saat itu. Belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di sudut kamar. Bayangan seorang wanita dengan wajah yang tampak penuh dengan kesedihan. Tolong temukan bayiku, kata wanita itu dengan suara lirih namun penuh dengan harap. Pak Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa kamu? Tanyanya terbata-bata. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatap Pak Arif dengan mata penuh kesedihan. Pak Arif merasa tubuhnya lemas dan pandangannya mulai mengabur. Tanpa bisa mengendalikan diri, dia pingsan di tempat itu. Paginya, karena khawatir, warga desa berusaha mencari Pak Arif dan menemukannya tergeletak di dalam rumah kosong itu dengan ekspresi wajah penuh dengan ketakutan. Mereka membawanya keluar dan memberikan pertolongan. Ketika Pak Arif sadar, ia menceritakan apa yang dialaminya. Namun banyak warga yang skeptis dan menganggap cerita Pak Arif sebagai halusinasi akibat dari ketakutannya sendiri. Meskipun begitu, setelah kejadian itu, suara tangisan bayi yang selama ini menghantui desa tiba-tiba terhenti. Rumah kosong yang tetap tidak berpenghuni dan warga desa memilih untuk menjauh darinya. Mereka tidak ingin mengganggu roh yang mungkin bersemayam di dalamnya. Sesekali beberapa warga yang terpaksa lewat di depan rumah itu melihat sosok yang tidak biasa dan cukup menakutkan. Demikianlah kisah mistis kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.